jadi saksi. Kita belajar mencari arti. Setiap hari langkah pasti di SMK Muhammadiyah 2 yang sejati. Bersama kita mengejar mimpi dengan iman dan hati murni. Takkan pernah kita sendiri. Di sini kita selalu berarti. Guru bimbing penuh cinta, ilmu dan hikmah kita pinta. Setiap usaha jadi nyata, bahagia, sukses menanti kita. Bulatkan tekad, kuatkan hati, dalam doa kita iringi. Menggapai cita setinggi langit, takkan goyah walau sesaat. Bersama kita mengejar mimpi dengan iman dan hati murni. Takkan pernah kita sendiri. Di sini kita selalu berarti. Kuatkan tekad, kuatkan hati, dalam doa kita iringi. Menggapai cita setinggi langit, takkan goyah walau sesaat. Bersyukur setiap detik, berjuang tanpa telik sandi. Di SMK Muhammadiyah ini kita semua jadi berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat datang di podcast Hidronamis Media SMK Muhammadiyah 2 Pontianak. Oke, kali ini kita akan mengawali tahun ini dengan podcast yang begitu menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena podcast kali ini sangat spesial ya. Karena narasumbernya bukan kaleng-kaleng, yaitu Direktur langsung Hidronamis Media SMK Muhammadiyah 2 Pontianak, yaitu Kak Widya Puspitasari. Kak, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Bagaimana perjalanan dari 2024 sampai sekarang, sampai hingga masuk ke semester kedua ini? Perjalanan apa nih? Perjalanan ya karirnya lah sebagai Direktur Hidronamis. Oh, perjalanan karir ya. Alhamdulillah saya dipercaya gitu kan sebagai Direktur Hidronamis Media angkatan pertama. Jadi perjalanannya cukup menarik dan menantang. Iya. Karena ya kita bakal memimpin teman-teman kita sendiri gitu kan. Jadi gimana kita memiliki kesabaran. Terus juga kita tuh sebagai direktur pemimpinnya tuh kayak harus berinisiatif gitu. Kenapa gitu? Ini tuh kenapa sih kok bisa nggak kompak? Jadi kita tuh harus berinisiatif gimana supaya tetap kompak dan solid. Iya, benar-benar. Jadi untuk direktur sendiri ini saya rasa kerjaannya sangat berat ya teman-teman. Terutama direktur ini seorang pemimpin ya. Mungkin karena tema kita ini refleksi awal tahun, maka sebelum kita ke awal tahun mungkin kita mundur dulu nih untuk akhir tahun 2024 itu apa saja sih yang dilakukan oleh Hidronamis Media, dampak apa saja sih yang dilakukan Hidronamis Media untuk sekolah, untuk masyarakat dan sekitarnya, bagaimana tuh Direktur? Oke, baik. Dari awal ini ya, akhir tahun di 2024 itu kita cukup banyak kegiatan dan itu bisa dibilang kita padat sekali. Padat sekali ya. Karena pertama itu kita buat film, itu film
Kota Pontianak. Kota Pontianak. Nah di situ kita butuh waktu kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu. Dan setelah itu kita ada kegiatan di Hotel Ibis ya. Ibis yang pertama, Ibis. Oh, Ibis. Ibis ya. Saya. Nah di situ kita jadi dokumentasi. Kita jadi dokumentasi di mana guru-guru SMP sekota Pontianak itu ngumpul, dan itu pertama kali pengalaman yang menurut saya itu kayak berharga banget. Terus kemarin di awal Desember kita ada kegiatan juga jadi dokumentasi, dan ini kegiatannya cukup besar ya, di mana guru-guru Muhammadiyah Kalimantan Barat itu di situ kegiatannya bernama Diksus Pala di Hotel Orchard, di mana kita tim Hydronamis Media itu menjadi dipercaya menjadi tim dokumentasi selama 4 hari. 4 hari. Iya, 4 hari. Jadi di situ menurut saya pengalamannya wow banget sih. Ditambah lagi semakin banyak orang-orang tahu gitu sekolah kita SMK Muhammadiyah 2 loh ini gitu. Oke. Jadi dampak positif yang begitu besar yang disumbangkan oleh Hydronamis Media kepada SMK ini sangat berdampak gitu ya? Sangat berdampak. Oke, kalau boleh tahu ini Hydronamis Media tuh didirikan pada tanggal berapa sih, bulan berapa, dan sekarang usianya berapa gitu? Gimana, Direktur? Oke. Kalau seingat saya ya, Hydronamis itu didirikan pada tanggal 18 Oktober 2024. 2024. Iya, seingat saya. Saya ingat bulannya doang kan. Aman. Jadi berarti sekarang usianya baru berapa, setahun? Belum nyampe. Setahun, baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Udah, jadi 4 bulan ini sudah memberikan program yang begitu nyata ya kepada sekolah, kepada kalangan banyak ya. Bukan hanya sekolah sih saya rasa, karena banyak memberikan dampak kepada organisasi Muhammadiyah, terutama Muhammadiyah Kalimantan Barat ya, Kak? Iya, betul. Iya. Betul. Dan ini saya rasa cukup menarik sih Hydronamis Media ini, karena masih baru lahir 4 bulanan gitu ya. Sudah memberikan dampak yang begitu besar kepada sekolah, dan di luar sekolah pun juga berperan aktif gitu ya. Nah, dari hal ini evaluasi apa sih yang harus dilakukan dari tim-tim atau kru-kru yang bekerja di Hydronamis Media? Kira-kira ada evaluasi nggak untuk akhir tahun kemarin hingga awal tahun nanti persiapannya bagaimana? Oh, ada sih kalau soal evaluasi, karena kita dari tahun lalu itu, karena ini baru ya, jadi kita tuh kayak masih mencoba gitu kan, karena sejauh yang saya lihat ini kurang kompak dan selalu miskomunikasi. Iya, jadi tuh kayak yang satu ini kayak aku harus ngapain ya gitu, terus nanti tanya sama satunya nanya sama satu gitu. Jadi dari tim ini kan udah dibagi bidang-bidangnya gitu kan, jadi mereka ini masih bingung gitu sama tugasnya apa, kira-kira tugas aku ngapain ya gitu. Jadi ini nih sebagai evaluasi gitu kan, kita tuh harus saling backup aja sih gitu, karena kalau dengan gitu kan kita bisa kompak dan mungkin bisa lancar aja gitu. Iya, bisa lancar dong. Tadi kan tadi dijelaskan dari direktur ada yang namanya kurang kompak gitu ya. Ada yang nanyakan nih tugas saya apa yang harus tugas saya gitu. Nah, dalam struktur organisasi itu ada berapa bidang sih yang dibentuk? Dari direktur sampai ke bawah-bawahnya itu ada berapa bidang kira-kira? Ada 3. Ada 3 bidang. Ada 3 bidang. Apa aja tuh? Yang pertama itu ada penyiaran langsung. Terus yang kedua itu ada teknik. Iya, teknik. Nah, terus yang keempat itu ada pers, betul? Media baru kan ya? Iya. Jadi tugas dari masing-masing udah ada, cuma mungkin karena mereka belum paham apa arti dari bidang mereka gitu kan, jadi mereka masih bertanya-tanya. Iya sih. Tapi saya rasa karena mungkin ini masih muda kan, usia baru 4 bulan, wajar sih ya kalau teman-teman di tim itu banyak yang belum paham dengan tugas-tugas mereka. Emang wajar sih, karena kan ini baru berdiri, baru terbentuk. Kemudian kita pun kemarin kalau nggak salah ini baru selesai magang kemarin ya kita ya, bentuknya ya. Nah, ini sangat mudah sekali ya gitu kan. Selesai magang kita dapat materinya dari magang. Kemudian kita di sekolah hanya beberapa minggu, kemudian dari arahan guru mapel kita untuk membentuk sebuah organisasi atau sebuah komunitas di sekolah, terbentuklah yang namanya Hydronamis kan. Iya, nah, betul.
sehingga terbagilah bidang-bidang tadi disebutkan oleh direktur yang gitu. Nah, kira-kira yang paling dominan nih kalau dominan aktif itu udah kalau dari bidang-bidang itu kira-kira ada nggak atau semuanya kompak atau bagaimana gitu? Semuanya kompak itu kurang sih Kurang. menurut saya. Kurang. Karena ya itu dia dari tadi kayak kita tuh bertanya-tanya gitu tugas kita apa sama miskomunikasi. Miskomunikasi itu. Ya itu dari situ tuh kayak saya tuh kayak ini saya harus gimana ya gitu ya supaya ini semuanya tuh kayak tahu gitu tugas mereka apa, terus sama mereka tuh saling kerja sama gitu. Jadi di situ sih ujian terberat saya. emang ujian ya sih. Iya, ujian banget sih. terbesar. Kemudian kan tadi kan dari penampilan kita ke sekolah maupun ke luar gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak dokumentasi atau yang telah dibuat atau diciptakan oleh Hydronamis Media atau apakah itu berupa cetakan, desain atau film atau video, ada nggak kira-kira? Oh ada, kalau berupa foto itu kita kemarin di kegiatan Yesus Pala itu foto-foto yang udah kita ambil itu kita cetak dan kita jual sama peserta-peserta, dan alhamdulillah itu banyak banget yang minat. Alhamdulillah. Nah, terus kemarin kita juga sempat buat film juga. Berfilm? Ya. Ada berapa film nih yang udah dibuat nih? Baru 2. 2. Nah, yang pertama itu ada ini HUT Kota Pontianak. Buat Kota Nah, Pontianak. yang kedua itu untuk lomba. Nah, kebetulan Untuk lomba. sekolah kita terpilih sebagai perwakilan Kalimantan Barat di OSBN ya. UNBN. Nah, Masya Allah. itu sangat ada bahagia tersendiri untuk Iya, kita di sebenarnya. Hydronamis Media gitu. Karena kita nggak nyangka aja film kita tuh bisa masuk lolos gitu ya, lolos di tingkat nasional. Alhamdulillah. Nah, tadi kan ada kita awal dari satu-satu dulu ya. Yang pertama nih, film yang pertama tuh pembuatan film yang mana film ini di dalam rangka peringatan HUT Kota Pontianak Iya, ya. betul. Nah, film itu apakah semua yang bertugas atau hasil ciptaan itu semua tim Hydronamis yang mengerjakan atau ada tim luar gitu? Atau hanya tim ini aja gitu? Kalau dari film HUT Kota Pontianak itu alhamdulillah tim Hydronamis semuanya ikut dan kita juga dibantu sama adik-adik kelas kita. Oh, Dan gitu. mereka bersedia membantu karena mereka yang akan mewariskan Hydronamis Media ke depannya. Jadi dengan kekompakan sekolah SMK Muhammadiyah 2 ini, jadi film itu dengan lancar jadi dan itu bagus banget. Bagus banget ya. Bagus banget. Oke. Kalau film HUT Kota Pontianak tuh berarti dilaksanakan pada Oktober kemarin ya? Iya betul, Oktober. Setelah Oktober, beberapa bulan kemudian membuat film lagi. Iya. Film yang kemarin tuh diproduksi tanggal berapa tuh yang untuk lomba itu? Itu akhir Oktober. Akhir Oktober. Nah, ya, akhir Oktober, sekitar akhir Oktober, awal November gitu. Awal November itu ya dibuatnya. Iya. Nah, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama tuh kalau satu film? Oh itu lama banget sih karena kita ya itu terjadinya kendala yang pertama miskomunikasi, yang kedua tidak kompak. Jadi itu agak ingin mengundurkan diri dan ada faktor cuaca juga kemarin dan itu benar-benar melelahkan tapi asik gitu. Alhamdulillah. Jadi dari antara 2 film nih yang paling rumit nih kira-kira yang mana nih? Yang paling rumit? Iya. Itu yang kedua. Yang kedua. Yang lomba. Yang untuk lomba ini rumit sekali. Karena menurut saya sih itu kayak benar-benar kita tuh harus teliti gitu. Karena ini kan lomba kan. Iya. Nah kalau yang di HUT Kota Pontianak tuh kita juga sempat ada kendala sih di mana itu tabrakan ide itu tabrakan tapi kita bisa mengatasi itu dengan lancar gitu. Untuk pembuatan film ini apakah semua ide-ide yang disalurkan dari tim Hydronamis semua atau ada dari luar gitu? Untuk ide-idenya. Itu ya, idenya itu dari tim Hydronamis Media semua, di mana semua tim Hydronamis Media itu mengeluarkan ide-ide mereka masing-masing dan kita satukan. Berarti dari ide-ide tersebut disatukan menjadilah sebuah film gitu. Iya betul. Yang untuk lomba itu apa judul film? Itu judulnya Lembaran Baru. Lembaran Baru. Iya betul. Lembaran Baru. Kenapa ngambil nama Lembaran Baru? Karena film itu tuh dikisahkan di mana seorang
siswa SMP itu frustasi karena dia tuh sempat ketolak sama sekolah yang diinginkan. Jadi dia sempat frustasi dan dia menghilangkan rasa stresnya di luar, dan dia bertemu dengan seseorang yang mungkin menurut dia itu adalah jalannya, dan dia tertarik dengan masuk sekolah itu, dan di situ bisa dibilang lembaran baru karena dia mungkin nggak nyangka gitu ya bisa loh kok bisa tiba-tiba di sini gitu. Takdir kali ya. Iya, takdir. Takdir dia untuk bisa sekolah di situ gitu kali ya. Oke, film ini kenapa dari awal-awal padahal PPDB ini masih panjang gitu, kenapa harus di awal ini pembuatannya? Iya, karena ini lombanya, ini memang lomba itu terakhir ngumpulinnya tuh 21 Desember kalau nggak salah. Jadi kita tuh harus mempersiapkan dari awal banget supaya kita tuh benar-benar matang persiapannya. Jadi jangan deadline banget lah gitu. Oke. Nah, kita coba kita pindah pembicaraan. Tadi kan masalah di awal ya, di tahun 2024 tuh banyak sekali hal-hal yang kita sudah buktikan kepada sekolah, kepada di luar gitu kan. Nah, kemudian persiapan kita nih sekarang udah masuk 2025 kan? Iya, betul. Nah, kira-kira nih untuk direktur sendiri persiapan apa yang sudah dibuat, kemudian rencana apa yang harus dilakukan untuk kedepannya di 2025 ini? Kalau untuk direktur sendiri? Oke, kalau dari saya sendiri ya, persiapan saya di 2025 ini tuh saya mau semua di tim Hydronics Media itu benar-benar ngelakuin tugas mereka. Mulai dari kita tuh kayak harus aktif gitu, karena nanti kan Hydronics Media ini bakal diturunkan ke adik-adik kelas kita ya. Jadi tuh mereka harus tahu gitu, oh ini loh angkatan pertama Hydronics Media gitu. Jadi saya tuh berinisiatif mau buat konten-konten, mau itu lucu kah atau sedih kah atau keseharian kita kah gitu. Itu rencana saya di 2025, dan ini kan ada Hydronics Media di 2025 ini akan jadi Eskul ya? Iya betul. Nah, jadi tuh di sini tuh saya ngerasa kayak bangga banget gitu kan. Kita pendiri Hydronics Media, dan ternyata ini berjalan di luar ekspektasi sebagus itu. Jadi Eskul. Dan semua guru-guru tuh jadi terkesan gitu. Jadi setelah dirapatkan kemarin dijadikan keputusan bahwa rencananya Hydronics Media ini akan dijadikan Eskul. Jadi saya berusaha banget untuk Hydronics Media di angkatan saya itu bakal bagus, nggak ngalahin yang lain gitu. Oke. Sangat luar biasa sih. Sebuah komunitas yang didirikan baru balik magang, kemudian dijadikan eskul sekolah. Iya betul. Luar biasa sih. Saya juga terharu sih pada saat mendengar bahwa Hydronics kita ini akan dipertahankan dan akan diberkelanjutkan gitu. Supaya nanti ada generasi berikutnya yang akan meneruskan perjuangan kita pada saat kita mendirikan ini gitu kan. Oke. Jadi kan perencanaan awal tadi untuk kekompakan dan lain sebagainya. Kira-kira ada lagi nggak hal-hal yang harus dipersiapkan selama mungkin beberapa bulan lagi kita kan bakalan lengser kan di sekolah ini lulus gitu kan. Nah, bagaimana sih harapan atau tanggapan atau perencanaan yang harus dibekalkan kepada adik-adik nantinya untuk direktur? Apa langkah awalnya itu? Sebenarnya saya itu kayak ngasih tahu sama adik-adik kelas kalau Hydronics Media tuh seseru ini, seasik ini, karena kan kita banyak proyeknya tuh kayak podcast, terus buat film, ada lain lagi, dan bahkan kemarin kita sempat rekaman musik. Nah terus ada banyak lagi lah. Nah di situ tuh saya pengen adik-adik kelas tuh lebih aktif gitu, lebih kreatif dari kita. Jadi saya ngebujuk mereka supaya mereka lebih aktif gitu. Dari sekarang saya udah ngebujuk mereka, ayolah gitu. Kayak ini asik loh, nanti kan banyak pengalaman gitu. Iya sih, benar. Jadi langkah direkturnya udah lumayan bagus nih. Kira-kira selain direktur yang melangkah nih, kira-kira ada nggak tim lain yang untuk mensiarkan ini? Ada nggak kira-kira? Kayak misalnya kita buat poster kayak gitu, kemudian ditempel ke mading gitu, bahwa ini kegiatan Hydronics loh gitu. Ada nggak? Oh itu belum ada sih. Belum ada. Ini jadi ide juga sih sebenarnya. Jadi ide juga. Menarik juga sih kayak. Boleh juga diginiin gitu, karena belum sempat kepikiran ke situ karena sibuk ini mikirin
buat poster tentang Hydronamis Media, tapi insya Allah bakal kita lakuin. Siap. Semoga dipakai ya ide saya. Amin. Ini tadi kan untuk poster kan, tapi mungkin Hydronamis Media udah memiliki media kali. Ada berapa media yang tadi buat? Kita ada YouTube, Ada YouTube, IG. baru 2 itu sih. Baru 2 ini. Iya, baru 2. Tapi aktif kan? Aktif, karena kita ada proyek-proyek kita post terus di Post IG, di YouTube, itu bisa kalian lihat. Oke, berarti nanti teman-teman di rumah kalau pengen melihat lebih mendalam tentang Hydronamis Media bisa dilihat di YouTube, di mana? Di IG ya. Jadi semua apa nama IG-nya? IG-nya Hydronamis Media _. YouTube-nya Hydronamis Media. YouTube Hydronamis Media. Iya, betul. Oke, kira-kira udah banyak nggak followernya nih? Masih karena baru ya, jadi belum terlalu banyak, tapi udah ada. Udah ada gitu. Udah Ya? ada. Targetnya nih ke depan nih kira-kira berapa ribu followers nih? Kalau bisa jutaan sih. Jutaan ya? Ya. Siap. Jadi pokoknya Hydronamis tuh harapan saya harus terkenal di kemudian hari. Siap, amin. Kita sama-sama berdoa semoga Hydronamis Media tetap bertahan, tetap menjadi yang terbaik lah gitu di sekolah maupun di luar gitu ya. Nah nanti kan gini, kalau kita misalnya sudah keluar nih, kita sudah lengser dari sekolah, kita sudah lulus, kira-kira ada perencanaan enggak untuk adik-adik kelas kita nih, apakah kita membimbing mereka atau tidak nih? Kira-kira dari direktur ada enggak idenya untuk teman-teman alumni nantinya ke depannya untuk mengumpulkan alumni yang lain untuk bisa membantu adik-adik kelasnya, kira-kira ada enggak? Nah kalau itu sih dari awal sih udah ada kepikiran untuk kayak alumni Hydronamis Media ini kan kita bakal lulus dan kita keluar dari Hydronamis Media itu kan, jadi tuh kayak saya ada rencana buat ini kan bakal jadi ekskul nih. Jadi kayak mungkin gitu kan salah satu dari kita membimbing mereka di ekskul nanti gitu. Nah saya berencana gitu sih, nanti bilang ke gurunya insya Allah ya bisa, atau mudah-mudahan diperbolehkan gitu. Kalau mungkin ada yang salah satu dari tim kita tuh berkenan gitu. Tapi gini, emang maunya salah satu ya, enggak semuanya? Ya kan kita nih lulus nih bakal ada kehidupan masing-masing kan. Jadi kayak mungkin ada yang kuliah, ada yang kerja, mungkin ada yang nggak sempat. Jadi kayak kita cari yang mau aja, kalau bisa semua. Kalau Jadi bisa kalau bisa semua. semua tuh. Nah kalau nggak bisa ya udah salah satu aja. Salah satu aja, terutama direktur ya. Nah, saya coba bisa. Siap ya, direktur harus siap nih untuk Iya, siap. ngabdi gitu kan, mungkin selama setahun dia gitu ya. Sebagai inilah, sebagai apa, adaptasi mereka terhadap Hydronamis nih, karena jujur Hydronamis ini sangat luar biasa. Kita membuat logo apa semacam tuh udah nampak sekali nih lambang kita nih ya. Iya betul. Lambang Hydronamis sudah berdiri tegak sekarang ini, yang seharusnya dipertahankan untuk tetap berkibar gitu ya. Kalau menurut saya jujur, gitu. saya tuh awalnya agak nggak ikhlas ya, karena Hydronamis Media bakal diturunin ke adik-adik kelas kayak kan ini udah kita yang diriin susah-susah, kok tinggal diwariskan gitu aja. Tapi setelah saya pikir-pikir ternyata kalau diwariskan itu betul, ini memang harus begitu kan. Jadi saya ya udah memang bagusnya begitu gitu. Iya, emang ini yang terbaik lah gitu. Iya, untuk ini Hydronamis terbaik. ya. Tapi jadi sangat merindukan sih momen-momen dimana kita bersama-sama di Hydronamis Media, kemudian susah payah kita bersama gitu kan. Jadi sangat sedih sih. Kira-kira ada nggak sih dari tim Hydronamis Media ini nanti membuat kenangan terindah gitu untuk Hydronamis Media, mungkin buat video, buat foto bersama gitu, mungkin dicetak, mungkin disimpan di mana gitu, di kantor atau di screen, ada nggak? Saya sih selalu maksa ya, sekelas itu tuh kayak tim itu tuh kayak saya selalu maksa untuk ayolah buat video, buat kenang-kenangan loh. Kadang ada yang marah, kadang ada yang kayak udah bete gitu, buat video terus gitu kan. Cuma kan ini buat kenang-kenangan gitu, dan ya alhamdulillahnya mereka mau sih walaupun terpaksa gitu kan. Jadi kayak saya mau buat kenang-kenangan di Hydronamis Media kalau kita loh angkatan pertama gitu. Siap lah. Saya harap sih beberapa tahun ke depan ini tetap bakalan ada, tetap bakalan berkembang ya kan, gitu kan. Harus Itu sih, harapan kita bersama kan, gitu ya. Bersama. Dimanapun kita berada nanti, saya harap sih nanti kita bisa ngumpul lagi, kita bisa mengingat kenangan-kenangan dimana kita udah berjuang bersama di sini gitu kan. Oke. Kemudian yang terakhir nih dari direktur Hydronamis Media SMK Muhammadiyah Pontianak,
harapan yang paling diharapkan dari Hidronamis Media ini apa untuk beberapa bulan ke depan sebelum lulus kira-kira? Harapan saya sih benar Hidronamis ini harus benar-benar terjaga sampai 20 atau 30 tahun kemudian itu memang harus tetap ada, karena ini bakal jadi sejarah juga buat kita, karena Hidronamis sudah memperkenalkan SMK kita, SMK Muhammadiyah Pontianak ke luar-luar. Ada mereka yang ada SMK Muhammadiyah 2 ya? ada dong. Hidronamis Media itu kita tim dokumentasi, tim pembuat film, banyak lah, dan sekaligus kita mempromosikan gitu. Masuk di sini nih bagus gitu. Dan harapan saya itu Hidronamis Media kedepannya semakin banyak dikenal, dan kalau bisa membanggakan SMK Muhammadiyah Pontianak dan sekolah SMK Muhammadiyah Pontianak ini bisa semakin banyak maju gitu. Dan harapan saya itu aja sih. Iya sih, sama. Jadi teman-teman di rumah, ini kan bentar lagi PPDB ya? Iya, betul. SMK Muhammadiyah Pontianak sudah membuka selebar-lebarnya untuk pendaftaran siswa baru ya, siswa-siswi baru yang tahun ajaran 2025 2026 ya, 2025 2026 terbuka selebar-lebarnya mulai bulan 2 nanti udah mulai terbuka. Silahkan teman-teman dimanapun Anda berada untuk bisa bergabung bersama kami dan menggantikan kami yang di Hidronamis Media nih. Beberapa bulan lagi akan lengser, dan teman-teman lah yang angkatan baru nanti menjadi kader kami, generasi yang baru untuk meneruskan perjuangan kami di Hidronamis Media. Bukan begitu? Iya, betul. Jadi untuk adik-adik SMP yang sebentar lagi lulus gitu kan, daftar ke SMK Muhammadiyah Pontianak, di mana di sini ada 2 jurusan ya. Iya, 2 jurusan. Desain komunikasi visual dan akuntansi, dan yang pasti bagian asiknya itu ada di tim Hidronamis Media. Iya. Jadi jangan ketinggalan karena acara organisasinya asik banget. Terus kita bakal jalan keluar kemanapun, ada kegiatan, kita bakal mencari pengalaman baru di situ. Iya, benar sekali sih, pengalaman itu penting ya sih. Penting banget. Karena dari saya pribadi nih, pertama masuk SMP ini saya tuh introvert banget. Kayak malu ngomong depan orang tuh kayak gimana ya? Kayak nggak pede. Udah deh, jangan deh. Tapi semenjak di SMK Muhammadiyah Pontianak ini, saya mengenal banyak orang, dan saya awal-awal terpaksa untuk ngomong di depan banyak orang, dan sekarang saya alhamdulillah sedikit demi sedikit kemampuan saya ngomong depan banyak orang lebih pede gitu. Alhamdulillah. Nah, itulah teman-teman. Jadi kalau masuk SMK ini saya yakin keluarnya jadi orang sukses. Amin. Terutama direktur nanti saya yakin nanti jadi orang sukses ya nanti. Amin. Kalau dia mau gitu. Oke, mungkin kita udah panjang lebar ya ngomongnya. Iya, udah nggak kerasa sih. Iya, nggak kerasa kan, jam berapa udah sekarang ya? Iya. aman. Kalau 2 menit bisa ditambah nanti. Oh iya. Jadi mungkin karena kita udah banyak berbincang-bincang tentang Hidronamis Media, langkah-langkah awalnya nanti kami persiapkan untuk tahun ini, di awal tahun ini. Kami banyak sekali program yang dirancang oleh direktur dan beserta tim, staf dan lain sebagainya untuk kedepannya. Jadi perlu kita sadari bersama, Hidronamis ini milik kita, harus kita jaga, harus kita kembangkan bagaimanapun caranya ya. Terutama untuk adik-adik bawahan kami, angkatan setelah kami, maka lihatlah ini perjuangan kami sampai titik ini, maka teruskanlah itu. Kata-kata dong hari ini untuk direktur. Kata-kata hari ini tetap semangat sih, jangan nyerah. Jangan nyerah itu doang. Ada kita? Enggak ada. Udah. Oke, sip. Oke, demikian podcast kita pada kesempatan hari ini. Semoga podcast kami ini memberikan banyak motivasi dan tetap semangat untuk teman-teman di rumah dimanapun Anda berada. Karena kami akan selalu menghibur dan mengisi podcast ini setiap 1 minggu sekali. Iya, betul. Oke, saya Saparudin pamit undur diri, dan saya Widya. Kami pamit undur diri ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari kami, itu datangnya dari kami. Kemudian yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri.
Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dah.